digibahin yang ada pergi traveling tapi nggak punya uang. Jadi kan biasanya ada ya yang setelah pulang nggak ada buat makan lagi nih, udah habis buat traveling. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Karena sekarang masih pandemi dan masih belum bisa atau belum berani pergi jauh-jauh. Jadi sekarang aku syutingnya di tenda. Tapi ini sebenarnya di dalam rumah. Mungkin nanti bakal banyak noise-nya, bakal banyak kayak suara motor lewat atau apa. Semoga enggak sih, tapi sepertinya bakal banyak karena rumahku kan di pinggir jalan banget dan banyak banget motor dengan suara yang sangat berisik di sini. Oke, ngomong-ngomong di video kali ini aku mau bahas gimana caranya kita mengatur atau merencanakan budget untuk traveling kita. Ini sebenarnya mungkin berguna buat traveling jarak jauh ya, karena kalau traveling jarak jauh kan mesti ada perencanaan yang matang kalau menurutku. Oke, jadi aku sudah nulis beberapa poin-poin dan kita langsung ke poin yang pertama, yaitu kita harus realistis dan menahan diri. Jadi kita yang paling tahu kan keuangan kita kayak gimana, terus kita juga yang paling tahu nih kayak pemasukan kita per bulan atau per hari itu segimana. Jadi kita harus realistis banget dengan apa yang kita punya alias dengan keuangan kita saat ini. Mungkin misalnya kita pengen pergi ke Eropa gitu, tapi kayaknya keuanganku segini nih, nggak mungkin bisa pergi langsung bulan depan. So kita bisa merencanakan mungkin perginya 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Jadi selama waktu 6 bulan itu kita bisa nabung, mungkin kita bisa um, mencari-cari tiket promo atau gimana sehingga 6 bulan ke depan atau 6 bulan berikutnya kita sudah bisa nih pergi ke Eropa misalnya. Terus poin yang kedua adalah yang paling penting itu kita juga harus meriset tempat wisata yang pengen kita mau tempat wisata yang ingin kita datangi. Jadi uh, setelah kita tahu nih keuangan kita, kita mulai tuh kayak mencari tahu harga tiket dari tempat kita ke tujuan wisata yang kita mau itu kayak gimana. Ini berlaku juga nih mungkin buat yang ke Indonesia, karena di Indonesia juga bukan hal yang murah kan. Misal dari aku di NTB ini mau ke Sulawesi gitu misalnya, itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Mau ke Sumatera apalagi. Nah, kita cari-cari tahu tuh kayak harga tiketnya berapa, terus akomodasinya gimana. Kita juga sambil cari tahu di tempat tujuan kita tuh ada apa sih. Kemudian transportasinya itu menggunakan apa, biaya transportasinya berapa. Terus kita juga bisa tahu selain transportasi, jenis akomodasi apa yang akan kita gunakan nanti di tempat wisatanya. Karena kalau traveling jarak jauhan nggak mungkin cuma sehari doang, sayang banget kan. Minimal seminggu lah ya, jadi kita bisa atur akomodasi transportasinya. Masuk ke poin ketiga, kita mulai menargetkan waktu berangkat. Kalau di tahap ini, aku biasanya udah mulai rajin nih nyari tiket promo. Kayak di beberapa agen wisata, misalnya Traveloka, Tiket.com, mungkin Skyscanner, dan lain-lain. Mungkin untuk hotel di agen yang ini ada promo, yang di sini enggak. Tapi sebaliknya untuk pesawat yang sini ada, yang sini enggak. Jadi kita rajin-rajin membandingkan harga biar kita bisa untung. Jadi aku konsepnya nggak setia di satu agen wisata, tapi aku melihat beberapa mana nih yang paling murah, karena konsep travelingku kan adalah backpacker dan harus hemat banget. Goalnya dari poin ketiga ini adalah akhirnya kita bisa menentukan kapan akan pergi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Poin keempat adalah membuat itinerary. Itinerary itu mungkin kayak rencana perjalanan gitu ya. Kita misal berencana pergi 5 hari atau ya 5 hari. Jadi hari pertama kita mau ngapain aja, hari kedua mau ngapain, hari ketiga di mana. Maksudnya hari ketiga nih kita berada di mana, hari keempat berada di mana, dan hari kelima ngapain aja dan berada di mana, seperti itu. Jadi sebelum berangkat, aku biasanya merencanakan sedetail mungkin um, perjalananku nanti. So sebelum berangkat aku tuh sebenarnya sudah tahu nih kira-kira aku traveling ke sini bakal habis uang seberapa, nanti tidurnya di mana. Terus karena aku juga sambil kerja, jadi aku juga
harus merencanakan ketika tempat itu nggak ada sinyal, aku harus pastikan itu saat weekend atau saat libur. So, tidak akan mengganggu pekerjaanku. Nah, goal di poin keempat adalah kita akhirnya memiliki rencana perjalanan yang jelas dan matang. Nah, sekarang kita ke poin kelima. Poin kelima adalah menabung. Tentu saja harus menabung, karena kita tidak hidup hanya untuk traveling, masih ada banyak hal yang harus kita urus, kayak bayar internet, bayar BPJS, bayar pajak, dan yang paling penting juga kita harus bayar biaya hidup kita sehari-hari, keluarin zakat juga. So, kita harus nabung nih kalau mau traveling, apalagi traveling jauh. Aku biasanya kalau sudah punya itinerary, sebenarnya sih saat bikin itinerary juga aku sudah nabung sih, tapi biar ini ada poin-poinnya aja gitu. Misalnya 3 bulan lagi aku bakal traveling dan butuh biaya misal 6 juta. Jadi tiap bulan aku harus nyisihin 2.500.000 gitu minimal, karena selain biaya yang kita rencanakan, mungkin kita bakal ada biaya dadakan. Ketika di sana ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih punya cadangan uang nih. Atau mungkin kita nggak ada rencana beli oleh-oleh, tapi pas di sana kok oleh-olehnya lucu gitu. Kok nih teman-teman pada minta oleh-oleh, jadi uangnya masih ke cover di biaya traveling tadi. So, tidak akan mengganggu keuangan yang lain. Kemudian di sini saat nabung ini aku bakal jauh lebih sering ngecek agen wisata untuk ngecek promonya, dan di tahap ini juga aku biasanya akan beli. Jadi aku akan beli bertahap. Jadi misalnya aku bakal beli tiket pesawat dulu. Kemudian kalau ada uang berikutnya aku bakal booking akomodasinya. So, ini tidak membengkak. Dan kenapa aku bisa yakin untuk membeli tiket pesawat atau mungkin penginapan? Karena sebelumnya aku sudah buat rencana perjalanan. So, di sana aku sudah tahu aku bakal pergi tanggal berapa. Jadi aku bakal menyesuaikan juga dengan tiket pesawat. Misalnya aku berangkat malam, jadi aku mulai itinerary-nya malam. So, di poin kelima, ini kelima ya, di poin kelima ini goals-nya adalah kita bisa membooking akomodasi, transportasi, dan memiliki uang saku di tempat tujuan kita. Dan jangan lupa juga kita memiliki cadangan uang. Oke? So, sekarang kita ke yang paling penting adalah the day. Ini adalah poin ke-6. Waktunya kita pergi traveling. Nah, di tahap ini kembali lagi kita harus pastikan nih, apakah uang saku kita cukup. Terus karena kita juga sudah memiliki itinerary, sudah beli tiket, jadi sebenarnya ini harus cukup sih. Harus cukup. Kalau benar-benar ingin traveling, ya juga kita harus benar-benar konsisten terhadap apa yang kita rencanakan. Jadi jangan pengen traveling tapi nabungnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, terus akhirnya enggak kesampaian gitu. Jangan sampai. Kita harus konsisten. Terus kayak di poin sebelumnya juga, di sini juga kita harus memastikan nih ada dana cadangan, biar nanti tidak akan ada masalah ke depannya. Meskipun ada masalah, mungkin tidak akan ada masalah yang besar gitu. Tidak akan merepotkan orang lain juga ketika kita udah sampai ke tempat tujuan, tapi nih uang gua kurang nih gitu. Terus minta pinjem teman deh gitu kan, jangan sampai deh digibahin yang ada. Apa-apaan pergi traveling tapi nggak punya uang, legaya doang dia katanya. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi. So, nanti setelah kita berangkat, kita juga harus mengeluarkan uang kita tuh secara bijak dan optimal. Di itinerary misalnya kita udah rencanain makan harganya 50.000 nih sekali misalnya. Terus ada pizza nih harganya 200.000. Ya sebaiknya nggak usah makan pizza dulu, makan pizzanya setelah nanti traveling. Atau makan pizza 200.000 buat 4 kali makan. Jadi 1 slice pizza 1 kali makan. Yang paling penting saat kita berangkat, kita bisa menikmati dengan bahagia. Itu yang paling penting adalah menikmati dengan bahagia, karena tujuan kita traveling adalah ingin bahagia. Nah, di The Day ini goals-nya adalah kita bisa memiliki cerita traveling yang terencana, kemudian menyenangkan, dan tentunya tidak bikin stres setelah kita pulang. Jadi kan biasanya ada ya, mungkin sih, yang setelah pulang kayak nggak ada buat makan lagi nih, udah habis buat traveling. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi ini pentingnya juga kita merencanakan traveling, ya biar kita bisa pulang, kita juga bisa kembali hidup normal gitu. Keuangan kita tetap stabil, sebelum dan sesudah traveling tidak akan ada bedanya, kayak gitu. Teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Mohon terus support aku dengan cara subscribe dan klik lonceng di channel ini. Kalau kalian suka, boleh di like. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa deh, di dislike aja.
Oh ya, jangan lupa share dan komen juga ya. Bye-bye.